Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 18, yaitu buku besar umum dan jurnal pelaporan. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Felisa Cinta dengan NPM Mahir 11, yang kedua ada Farah Rajendra dengan NPM Mahir 30, yang ketiga ada Jian Faradila dengan NPM Mahir 33, yang keempat ada Muhammad Panji dengan NPM Mahir 44, yang kelima ada Devina Anindya dengan NPM Mahir 51, yang keenam ada Latifah Raihana dengan NPM Mahir 59, yang ketujuh ada Gilar Akbar dengan NPM Mahir 67, yang terakhir ada Tafiano Ramadhani dengan NPM Mahir 76. Yang pertama, sistem buku besar umum dan pelaporan. Materi ini membahas bagaimana organisasi mengolah data keuangan mereka melalui sistem buku besar dan pelaporan. Inti dari sistem ini adalah mengumpulkan data dari berbagai siklus akuntansi seperti siklus pendapatan dan pengeluaran untuk menghasilkan laporan bagi pihak internal, manajer, dan eksternal, investor, pemerintah. Tujuan utamanya itu mengumpulkan, mengatur, dan meringkas hasil dari aktivitas organisasi. Sumber datanya itu dari berbagai subsistem akuntansi, bendahara aktivitas investasi atau pendanaan, departemen anggaran, dan penyesuaian dari controller. Tantangan modern itu organisasi saat ini berupaya beralih ke laporan yang lebih multidimensi seperti balance scorecard dan mengadopsi standar internasional IFRS serta format data digital. Next. Pada diagram 18.1 itu menunjukkan bahwa sistem buku besar dan pelaporan berfungsi sebagai pusat pengumpul data keuangan dari seluruh bagian perusahaan. Yang pertama, input sumber data, siklus operasional. Menerima data transaksi dari siklus pendapatan penjualan, pengeluaran, pembelian, produksi, dan penggajian. Bendahara memberikan data investasi dan pendanaan, anggaran menerima rencana angka anggaran dari direktur anggaran, controller itu memberikan jurnal penyesuaian untuk akurasi laporan. Yang kedua, output atau hasil laporan. Laporan keuangan ditunjukkan untuk pihak luar seperti investor dan pemerintah. Laporan manajerial ditunjukkan untuk manajer dan direktur anggaran guna mengevaluasi kinerja perusahaan dan membandingkan hasil aktual dengan rencana. Inti dari gambar ini itu menggambarkan bagaimana semua aktivitas bisnis diubah menjadi informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Selanjutnya ada sistem buku besar umum dan pelaporan, di mana ada fungsi utama, yaitu mengumpulkan dan memproses data akuntansi. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan, dan yang terakhir ada menyediakan informasi bagi manajemen dan pihak eksternal. Yang kedua ada pengguna informasi, di mana yang pertama ada manajer, yaitu mengambil keputusan. Yang kedua ada investor dan kreditor, dan yang terakhir ada pemerintah dan regulator. Karakter sistem ini sendiri yang pertama menggunakan database terintegrasi dan mendukung laporan periodik dan permintaan informasi manajemen. Next. Selanjutnya ada ancaman utama di dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu data buku besar tidak akurat, yang kedua entry journal tidak sah, dan yang ketiga kehilangan atau kerusakan data serta pengungkapan informasi keuangan tanpa izin. Ada juga pengandaliannya, yaitu pembatasan akses sistem, enkripsi data, backup dan disaster recovery, serta audit, trial, dan rekonsiliasi. Selanjutnya ada grafik 18.2 di mana siklus buku besar dan pelaporan. Di mana grafik ini membahas 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama memperbarui buku besar umum, data dari berbagai siklus akuntansi diposting ke buku besar. Yang kedua membuat entry penyesuaian, yaitu penyesuaian dilakukan agar transaksi sesuai periode akuntansi. Yang ketiga menyusun laporan keuangan, yaitu contohnya neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan yang terakhir ada menyusun laporan manajerial, digunakan manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Next grafik 18.3 siklus buku besar dan pelaporan. Pada diagram ini menggambarkan arsitektur sebuah sistem general ledger atau GL dan pelaporan modern yang terkomputerisasi
biasanya sebagai bagian dari sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Fokus utamanya adalah pada database terpusat yang menjadi inti dari semua aktivitas. Komponen-komponen dalam diagram tersebut sesuai urutan alur prosesnya. Yang pertama, update buku besar, menerima jurnal ringkasan dari siklus lain, dan jurnal langsung dari treasure. Lalu menyimpannya di file voucher sebagai audit trail. 2. Posting jurnal penyesuaian. Controller membuat penyesuaian, accrual, depresiasi, dan lain-lain untuk memastikan data akurat sebelum laporan dibuat. 3. Buat laporan keuangan, menyusun laporan laba rugi neraca untuk pihak eksternal sesuai standar akuntansi atau IFRS atau GAAP dan IXBRL. 4. Buat laporan manajerial, menghasilkan laporan internal seperti anggaran dan dashboard untuk evaluasi kinerja manajemen. Next. Kemudian proses pembaruan buku besar. Sumber jurnal untuk pembaruannya yang pertama, subsistem akuntansi, mengirim jurnal ringkasan, lalu mewakili akumulasi transaksi selama satu periode. Contohnya, siklus pendapatan membuat satu jurnal untuk total seluruh penjualan. Yang kedua, bagian treasury atau treasurer, membuat jurnal untuk transaksi non-rutin. Contohnya, penerbitan atau pelunasan utang, pembelian atau penjualan investasi. Lalu media penyimpanan, semua jurnal disimpan dalam file voucher, jurnal atau jurnal voucher file. Catatan, file ini adalah produk sampingan dari proses posting, bukan input utama. Fungsinya adalah untuk mendokumentasikan audit trail. Next. Kemudian ada ancaman dan pengendalian dalam proses pembaruan. Untuk ancaman utamanya, pembaruan yang tidak akurat, jurnal yang tidak sah, dampaknya keputusan manajemen yang salah karena informasi keuangan keliru. Kemudian pengendalian input untuk jurnal dari treasurer, karena jurnal dari treasurer merupakan entry data baru, diperlukan pemeriksaan berikut. Yang pertama, validasi cek, nomor akun harus valid atau ada, file atau format cek, kolom jumlah harus numerik, 3 zero balance cek, total debit, total kredit, 4 completeness test, semua data wajib terisi, contohnya sumber jurnal. Yang kelima, closed loop verification, mencocokkan nomor akun dengan deskripsinya. 6 sync check, memastikan saldo akhir memiliki sifat yang benar atau debit atau kredit. 7. Run to run totals, menghitung ulang saldo untuk mendeteksi kesalahan proses. Next. Penggalian detektif, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, neraca saldo, trial balance, laporan yang berisi saldo semua akun jika total telah terjadi kesalahan posting, rekonsiliasi akun kontrol, membandingkan saldo akun kontrol, misal piutang usaha dengan total saldo buku pembantunya, pemeriksaan akun sementara, akun seperti unbilled shipments, saldo bersaldo 0 di akhir periode jika tidak ada kesalahan. Contoh laporan kontrol, sistem ERP menyediakan laporan untuk merinci perubahan akun seperti daftar, voucher jurnal, berdasarkan nomor akun atau tanggal untuk membantu identifikasi sumber kesalahan. Pentingnya audit trail. Audit trail dan fungsi audit trail, yaitu audit trail adalah jalur yang dapat dilacak untuk menunjukkan bagaimana suatu transaksi mempengaruhi saldo buku besar. Dua kemampuan utamanya ialah tracking dari dokumen sumber ke jurnal ke laporan untuk verifikasi pencatatan semua transaksi sah. Lalu ada vouching dari laporan kembali ke dokumen sumber untuk verifikasi keabsahan dan keakuratan transaksi. Lalu implementasi di sistem ERP.
Fitur bisnis workflow ERP mencatat setiap langkah pemrosesan transaksi. Contohnya di SAP, membuat catatan dokumen bernomor urut untuk setiap tindakan yang tidak dapat dihapus. Pengendalian akses. Akses ke audit trail dibatasi seperti gambar 18.7. Untuk mencegah perubahan, tujuannya menjaga integritas data dan menyediakan bukti yang dapat diandalkan untuk audit. Memposting jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian atau adjusting entries terbagi menjadi 5 kategori dasar. Yang pertama ada akrual, jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi, namun kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua ada akrual tangguhan, jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas yang terjadi sebelum pelaksanaan peristiwa terkait. Yang ketiga estimasi, jurnal yang mencantumkan sebagian beban yang diperkirakan akan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat yaitu revaluasi, jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset, atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang terakhir adalah koreksi, jurnal yang dibuat untuk menetralkan dampak dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Menyusun laporan keuangan. Transisi dari US GAAP ke IFRS menuntut perusahaan untuk segera melakukan perencanaan matang karena akan berdampak signifikan pada restrukturisasi buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Perbedaan mendasar terletak pada perlakuan aset tetap, di mana IFRS mewajibkan metode komponenisasi atau pemisahan elemen aset yang memiliki masa ekonomis yang berbeda. Selain itu, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya, penelitian, dan pengembangan R&D lebih awal dibanding GAAP, sehingga sistem informasi akuntansi harus dimodifikasi dengan menambah kolom data baru untuk melacak tahapan biaya secara detail guna memastikan akurasi klasifikasi antara beban dan aset. Next. Produce managerial reports. Aktivitas terakhir dalam General Ledger and Reporting System adalah membuat berbagai laporan manajerial, termasuk anggaran atau budget. Sistem ERP juga dapat menghasilkan laporan kinerja berdasarkan produk sales atau pelanggan sehingga memudahkan analisis tren bisnis. Sistem ERP membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja melalui berbagai jenis anggaran seperti operating budget, rencana pendapatan dan pengeluaran, capital expenditures budget, rencana investasi dan arus kas proyek, cash flow budget, atau membandingkan estimasi kas masuk dan keluar untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Next. Trades and control. Laporan atau grafik yang dirancang buruk dapat menyebabkan keputusan manajemen yang salah atau bias. Pengendalian yang digunakan yang pertama responsibility accounting dan flexible budgeting untuk laporan kinerja yang lebih akurat. Balance scorecard untuk menilai kinerja dari berbagai perspektif. Yang terakhir prinsip desain grafik yang baik agar informasi mudah dipahami. Next. Responsibility accounting, sistem pelaporan yang menilai kinerja berdasarkan tanggung jawab setiap unit organisasi. Laporan menunjukkan biaya aktual, perbedaan dengan anggaran. Yang terakhir, struktur laporan bersifat hierarkis dari manajemen puncak sampai level operasional. Contoh level organisasi, Presiden and General Manager, Vice President, General Superintendent, Floor Manager.
Balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem pengukuran kinerja yang melihat organisasi dari 4 perspektif utama. Yang pertama, finansial. Contohnya profitabilitas, arus kas, dan return on equity. Yang kedua, customer. Contohnya kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, internal operation. Contohnya kualitas layanan, kecepatan pengiriman, dan efisiensi proses. Yang keempat, innovation and learning. Contoh pengembangan produk baru dan pelatihan karyawan. Pendekatan ini memberikan gambaran kinerja organisasi yang lebih menyeluruh dibanding hanya melihat laporan keuangan. Kesimpulannya, sistem general ledger and reporting system berperan penting dalam menghasilkan laporan manajerial yang membantu manajemen merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Melalui dukungan sistem ERP, perusahaan dapat membuat berbagai anggaran dan laporan kinerja yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, operasional, serta perkembangan bisnis. Agar keputusan yang diambil tidak keliru, laporan perlu dirancang dengan baik, serta dilengkapi dengan pengendalian seperti responsibility accounting dan flexible budgeting, sehingga kinerja setiap unit dapat dinilai secara lebih adil, sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, penggunaan balance scorecard memungkinkan perusahaan menilai kinerja secara lebih menyeluruh dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran. Dengan adanya dashboard yang menampilkan informasi secara real-time, manajemen juga dapat memantau indikator kinerja utama dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan lebih cepat dan tepat. SBRL itu merevolusi proses pelaporan. SBRL merupakan singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Tanpa SBRL, proses pelaporan bersifat manual dan terfragmentasi. Data akuntansi harus diubah ke berbagai format statis seperti PDF atau HTML, sehingga pengguna harus memasukkan kembali data tersebut secara manual ke sistem mereka untuk diolah kembali, yang berisiko menimbulkan kesalahan. Dengan SBRL, data akuntansi diberikan label atau tagging standar sehingga menghasilkan satu laporan bisnis digital yang universal. Hal ini memungkinkan berbagai pengguna untuk langsung mengimpor data ke perangkat lunak analisis secara otomatis tanpa input manual, sehingga proses pertukaran informasi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya ada komponen utama dalam sistem XBRL, ada taksonomi. Taksonomi adalah kumpulan file XBRL yang mendefinisikan elemen data dan hubungan antar elemen. Taksonomi digunakan untuk memberi tag pada data laporan keuangan. Hasil tagging data menghasilkan intens dokumen. Taksonomi biasa digunakan berulang untuk setiap periode laporan keuangan. Selanjutnya ada skema. File dalam taksonomi yang mendefinisikan setiap elemen dalam laporan keuangan yang meliputi nama elemen yang unik, deskripsi elemen, tipe data, jenis saldo normal, jenis periode data. Selanjutnya ada link base. Link base adalah file yang menjelaskan hubungan antara elemen dalam laporan keuangan seperti reference link base, calculation link base, definition link base, labeling base, dan presentation link base. Nah, komponen selanjutnya ada intens dokumen dan style sheet. Intens dokumen adalah file XBRL yang berisi data laporan keuangan yang sudah diberi tag dan hanya berisi nilai data dari laporan keuangan. Sedangkan style sheet merupakan file yang mengatur cara menampilkan laporan XBRL. Ada peran akuntan. Tugas akuntansi itu memilih taksonomi yang sesuai dengan perusahaan, memetakan data akuntansi ke elemen taksonomi, membuat tagging data laporan keuangan, membuat intens dokumen, memastikan laporan ditampilkan dengan benar. Selanjutnya ada extension taksonomi. Extension taksonomi ini cuman tag tambahan yang dibuat perusahaan, ya, digunakan buat data yang tidak tersedia dalam taksonomi standar. Selanjutnya ada alur proses XBRL. Yang pertama ada data keuangan perusahaan. Habis itu data diberi struktur melalui taksonomi. Data di tag menjadi instance dokumen. Style sheet mengatur tampilan laporan. Lalu laporan XBRL ditampilkan ke pengguna.
Selanjutnya adalah definisi masalah dan latar belakang AOE. Profil perusahaan Alfa Omega Electric baru saja mengimplementasikan sistem ERP baru. Masalah utama, CEO Linda Superecon merasa sistem tersebut hanya memberikan informasi kinerja keuangan secara tepat waktu, namun kurang memberikan data operasional yang terintegrasi. Dan tantangan eksternal, kebutuhan untuk bertransisi dari standar akuntansi US GAAP ke International Financial Reporting Standard. Kebutuhannya adalah untuk mengefisiensikan pelaporan eksternal menggunakan teknologi XBRL. Dan selanjutnya strategis pelaporan, multimediasi, dan teknologi. Balance Korea mengembangkan laporan kinerja multimediasi yang mencakup 4 perspektif: keuangan, pelanggan, operasional internal, serta inovasi dan pembelajaran. 2. Implementasi XBRL menggunakan XBRL untuk mengotomatisasi pengiriman laporan keuangan, mengurangi input manual, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi pelaporan eksternal. 3. Pemanfaatan dashboard menggunakan tampilan real-time untuk memantau indikator kerja utama guna mendukung pengambilan keputusan yang manajerial yang cepat. Yang terakhir adalah implementasi sistem dan langkah kontrol. Transisi ke IFRS mengonfigurasi ulang sistem ERP untuk menangani perbedaan standar seperti komponensi aset tetap dan perbedaan metode penilaian inventaris. 2. Integritas data menerapkan kontrol pemrosesan seperti pemeriksaan validitas, cek saldo nol, dan pembantuan audit untuk memastikan entry jurnal buku besar akurat dan sah. Dan kesimpulannya adalah AOE menggunakan tim akuntansi dan sistem informasi untuk mensinkronkan strategi perusahaan dengan kemampuan sistem baru agar dapat menghasilkan laporan yang lebih strategis dan patuh pada regulasi global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.